Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan saya sendiri Roza Elvina SPD SD dari SD Negeri 004 Candirejo, Kecamatan Pasir Benyu. Saya Chandri Atika Sari SPD dari SD Negeri 005 Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala. Saya Siti Mariam SPD dari SD Negeri 002 Air Molek 1, Kecamatan Pasir Penyu. Selamat menyaksikan. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu Roza? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya,
saja ya hari ini? Ya Bu, sangat cerdas. Baik, di sini apakah Ibu akan melaksanakan coaching kah? Iya Bu, saya akan melaksanakan. Oke, baik. Saya di sini akan menjadi peserta yang menilai Ibu saat melaksanakan coaching dengan menggunakan bukti kepribadian seperti apakah Ibu saat coaching tersebut sesuai dengan alur cerita dan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang coach sampaikan, serta melihat bagaimana respon coach saat Ibu mengajukan pertanyaan tersebut. Oh iya, nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaannya Ibu menggunakan prinsip coaching ya. Iya, baik Bu. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu, silakan. Di dalam proses coaching ini, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan? Dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, jadi dari 3 kompetensi tadi, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu dengan mendengarkan aktif, karena dengan mendengar aktif saya lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coaching. Terus kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Yang saya inginkan pada proses coaching nanti, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas masalah yang dihadapinya dan juga menanyakan coach tentang aksi rencana kedepannya yang akan dilakukannya. Baik Ibu, mungkin ini saja dulu pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Ibu melaksanakan proses coaching nanti, semoga Ibu selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan ini dilakukan di saat proses coaching. Semoga lancar ya Bu, dan selamat menjalankan. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Roza. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Roza, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi dan kepala sekolah tadi. Baik Bu Siti, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah ketika beliau melakukan supervisi saat saya mengajar. Kepala sekolah itu melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar dengan hanya menggunakan media gambar saja. Ketika mengingatkan beliau, saya menyampaikan jika saya tidak begitu mahir dalam menggunakan aplikasi digital yang tren saat ini. Beliau tidak suka dengan alasan yang saya berikan, Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu tidak menggunakan media ajar selain media gambar? Ya, seperti membuat media ajar melalui Canva. Saya belum bisa menggunakan aplikasi Canva, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam pembuatan media ajar di Canva? Saya belum paham dalam mendesainnya untuk membuatnya lebih bagus lagi. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu hanya menggunakan media gambar saja? Iya, Bu, karena menurut saya media gambar terasa lebih mudah didapatkan dan digunakan, Bu. Menurut Ibu, apa media ajar dari Canva itu sulit digunakan? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan media ajar dari Canva tidak sulit, Bu. Cuma mungkin saya belum maksimalkan berusaha mendesain bahan ajar di Canva lebih baik lagi, Bu. Padahal bisa saja memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran dan bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya setuju dengan Ibu bahwa dengan media ajar yang inovatif kita gunakan, maka semakin baik pembelajarannya. Jadi
sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya yang pertama kali yang saya lakukan adalah saya akan belajar lebih baik lagi bagaimana supaya bisa menggunakan Canva, bagaimana supaya bisa mendesain media pembelajaran supaya menarik dan inovatif lagi, Bu. Apa langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya agar Ibu lebih paham di Canva? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat yang mampu atau bisa dalam membuat Canva ini, Bu. Bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar dan untuk materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi serta membuat media bahan ajar yang inovatif dengan menggunakan Canva tersebut. Bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Roza atas waktunya sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu bersemangat dan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, Amin. Amin, Bu Siti. Amin. Terima kasih Bu Roza. Sama-sama Bu Siti. Alhamdulillah ya Bu Roza, coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Oke Bu, tadi saat belum melaksanakan coaching, saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian dari hasil coaching tadi. Dari beberapa indikator tadi, apa yang sudah terlaksana yang terkait dengan coaching tersebut? Baik Bu, alhamdulillah telah selesai melaksanakan coaching. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, identitas ya kepada coaching, terus informasi-informasi tentang permasalahannya dan rencana aksi yang akan dilakukan Ibu tersebut, serta meminta coaching bertanggung jawab atas tindakannya tersebut, Ibu. Menurut saya sebagai observer, Bu Roza sudah bagus sekali, sudah melaksanakan coaching sesuai alur kita, di mana Ibu Roza sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang coaching sampaikan, sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusi dari masalah coaching itu sendiri. Jadi selama proses pelaksanaan coaching tadi, Ibu juga sudah melaksanakan sesuai prinsip coaching tersebut. Ini sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada satu pertanyaan lagi ya Bu? Iya Bu, silakan Ibu. Di sini saya mau menanyakan kompetensi apa lagi ya yang akan Ibu kembangkan lagi nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coach, sehingga saya bisa menggali informasi-informasi lebih mendalam, sehingga bisa mengarahkan coach dalam menemukan solusi masalahnya sendiri, Ibu. Luar biasa sekali Bu Roza. Tadi padahal dalam menerapkan coaching sudah sesuai alur kita, sudah luar biasa sekali, sudah terlihat Ibu Roza sudah menjalankan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang sudah saya lihat tadi coaching sudah merespon dalam menyampaikan apa yang terjadi sesuai yang diharapkan. Tapi ini sangat luar biasa lagi karena Ibu masih mau belajar lebih mendalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Baik, semoga Bu Roza kedepannya lebih baik lagi. Selamat ya Bu Roza sekali lagi. Lain waktu kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman lainnya. Baik Bu Roza, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Seingat Menaklukkan ragu berat.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan sama Ibu tentang rubrik penilaian. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Ibu yang akan saya tanyakan yaitu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Pada proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensinya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali informasi-informasi dari permasalahan coaching tersebut. Baik Ibu. Nah, pertanyaan kedua yaitu Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik kompetensinya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menemukan titik temu solusi dari permasalahan ini. Oke. Nah, kemudian
kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Begini Bu, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya ini, dan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan. Oke, nah Ibu demikian dulu ya Bu observ kita pada hari ini. Silakan Ibu Rika melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Ibu. Silakan Bu Rika. Ibu. Assalamualaikum Bu Rika. Boleh saya minta waktu Bu Rika? Waalaikumsalam Bu Roza. Iya, silakan Bu. Saya mau bercerita Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% Bu di kelas. Terus, jadi menurut Bu Roza, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar. Menurut Bu Roza, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara, saya sering bercerita di depan murid. Yang kedua, saya rasakan saya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat aktif Bu, pada pembelajaran. Oh, begitu. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik Bu ya, tidak monoton ya, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja ya yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut saya ya pembelajaran itu yang berpusat pada murid, terus murid itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya memberikan ice breaking ya, atau game-game yang membuat anak-anak lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan Bu karena saya terlalu banyak memberi tugas, terus terlalu banyak pertanyaan ya. Terus saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu bagi murid. Kalau boleh tahu nih, sumber belajar apa aja ya yang Ibu laksanakan itu, Mas? Saya biasanya menggunakan itu Bu, buku teks yang ada di perpustakaan. Ada enggak selain buku teks yang bisa dijadikan sumber belajar? Saya pikir sih banyak Bu, ya seperti belajar dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang itu Bu, seperti TikTok, Reel di IG, atau Canva yang gitu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa menggunakannya yang berbagai sumber pembelajaran tersebut di kelas supaya anak-anak murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran. Ya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama itu saya akan mencoba merancang pembelajaran yang mengasihkan menggunakan
saya akan memberikan tugas-tugas tidak terlalu banyak, dan juga saya akan memberikan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid terkesan tidak terpaksa, ya, mereka memang senang mengerjakan tugas itu. Misalnya saya mana anak yang suka drama, saya suruh mereka berdrama. Mana yang suka puisi, saya suruh mereka berpuisi. Mana yang suka lagu, saya suruh mereka lagu. Mana yang suka pantun, ya mereka berpantun. Jadi sesuai dengan minat mereka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, terus mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid sesuai minat dan bakatnya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung rencana dan komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ibu telah meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid, ya, guru yang selalu diimpikan murid. Ya, amin. Sehat terlaksana. Amin. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Rika, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Roza ya. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu Rika, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu Rika dan Ibu Roza sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan juga Ibu Rika sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Roza, sehingga Bu Roza bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terus pertanyaan terakhir untuk Ibu ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Roza tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan, Bu, yaitu dengan cara lebih memahami prosesnya, sehingga saya bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi ke depan. Oke, baik Bu. Demikian observasi kita kali ini. Semoga coaching Ibu nanti kedepannya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rika. Ditemani pagi ke area yang tak mungkin ku pasti bisa. 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 Kan ku kejar mimpi.
pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Assalamualaikum Ibu Siti, apa kabar Ibu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Siti. Oh iya Bu, Ibu nanti akan melakukan proses coaching ya? Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Iya, oke ya. Nanti pada saat coaching, antara coach dengan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai belum dengan alur kita, atau apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga prinsip coaching, diantaranya ada pembukaan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching, proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Bisa Ibu? Bisa Bu? Boleh Bu, boleh. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, terus yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif,
Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ya, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu? Benar Bu. Iya. Nah, di antara 3 itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk melakukan observasinya? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya Bu. Iya, baik. Jadi ada 2 ya Bu ya? Iya, Yang Bu. ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Nah, kalau untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terus dengan melakukan cara-cara atau menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah mengetahui solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching ya, dan coachnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya dan sharing-sharingnya pada hari ini. Iya, silakan Ibu melaksanakan proses coaching. Baik. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Rika. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siti gimana kabarnya? Maaf ya Bu, saya mengganggu waktu istirahatnya. Oh, tidak masalah Bu. Saya malah pulang dari tadi teman cerita. Ada apa Bu Rika? Begini Bu, saya lagi galau lah. Merasa bingung, merasa cemas, hilang semangat, kan kadang sedih tak bentuk arah gitu dengan masalah yang dihadapi. Yang mana tugas-tugas sekolah yang dibebankan harus diselesaikan tepat waktu, dan belum lagi tugas guru penggerak yang memang dituntut dikerjakan sesuai tugasnya. Oh, gitu. Emangnya apa aja tugas yang dituntut harus diselesaikan Bu? Ini Bu, dari harus kita siapkan karena ada perubahan sekolah-sekolah, ya kan, untuk memudahkan nanti dalam kegiatan sekolah itu tugas yang harus diperbaiki setelah sosialisasi kemarin Bu. Terus pembaharuan program keagamaan juga yang untuk pentas seni nantinya, belum lagi tugas-tugas sedikit. Wah, sungguh luar biasa tugas yang diemban ya, dan harus diselesaikan. Kalau begitu biasanya bagaimana Ibu mensiasatinya? Biasanya tidak dadakan Bu, cuma karena ada pergeseran ini semuanya beradu. Akhirnya saya bingung mana satu yang harus saya lakukan lebih dahulu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menghadapi permasalahan yang Ibu sebutkan tadi? Rencananya akan merubah sedikit rencana itu yang biasanya karena tidak dikejar waktu, karena ini sudah dikejar waktu, maka saya mungkin sedikit lembur Bu untuk bisa memadatkan kerja saya, dan akan saya lakukan satu demi satu mana yang lebih urgennya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana cara Ibu menyusun schedule lembur yang akan Ibu kerjakan? Begini Bu, saya akan mengerjakan mana yang urgent terlebih dahulu. Itu misalnya kan yang pertama tugas karena terkait dengan cairan, ya kan Bu. Yang kedua ada body karena pertukaran ini kan pertukaran harus cepat dimasukkan, ya kan, tidak ada kendala-kendala lainnya. Terus di program keagamaan dan juga itu ada persiapan pentas seni itu kan harus dibuat lagi lebih terstruktur Bu.
tim atau karena waktu mepet ini akan saya padatkan dalam pengertiannya. Luar biasa sekali ya Bu Rika, super sekali rencana dan usaha yang Ibu buat. Semoga terlaksana sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Semangat Ibu. Iya. Nantinya menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu Rika dalam menjaga komitmen yang Ibu buat tadi? Komitmen yang saya lakukan ini tentu tidak terlepas pada dari terutama keluarga. Ibaratnya pengertian dari sang suami, karena saya harus libur, harus memakai waktu yang biasanya digunakan untuk keluarga, dan berkolaborasi barangkali Bu dengan rekan sejawat untuk membantu kerja yang bisa mereka bantu gitu Bu. Bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Oh iya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita tadi? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa sedikit lega karena saya sudah bisa menceritakan yang menjadi beban di dalam diri saya. Akhirnya saya bersemangat untuk melaksanakannya walaupun harus terkuras waktu dan tenaga. Oke, selalu semangat ya Bu Rika ya. Segala masalah yang kita hadapi tidak akan di luar kesanggupan kita. Jadi saya yakin Bu Rika bisa melewati masa-masa sulit itu. Terima kasih Bu Siti atas waktunya untuk sharing masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu dan selalu semangat terhadap tugas yang dijalani yang akan diembankan kepada kita. Amin, sama-sama Bu Rika. Bagaimana hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan pada Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, dan sesuai dengan yang saya amati tadi juga, ada beberapa catatan ya Bu ya. Tadi saya sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan sebaiknya dilakukan. Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar pada rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Ibu, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu ya, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya, dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Ibu, ada satu lagi boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh Bu. Nah, untuk kedepannya intensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang saya ingin dalami, yaitu tentang memahami alur tirta
kita Bu, karena saya mau kedepannya ketika coaching saya nanti akan menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Nah, pertemuan kita atau percakapan kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini, dan terima kasih atas kesempatannya ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Siti. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami, saya Roza Elvina. Saya Sandri Atika Syari. Saya Siti Mariam. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.